بسم الله الرحمن الرحيم. This is where we fight! This is where they die! And these The bell's been rung. Out in the dark, among the stars, the goddess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti apa kronologinya? Ya, jadi jika kita bicara tentang Perang Dunia Pertama, itu ada dua pihak yang melakukan perang, yaitu pihak sentral atau blok sentral, yaitu teman-temannya Jerman, yaitu yang terdiri dari 4 negara seperti Jerman, Turki, Bulgaria, Austria, Hongaria. Nah, sedangkan kelompok satunya yaitu pihak sekutu atau blok Prancis yang terdiri dari 23 negara yang antara lain seperti Prancis, Rusia, Inggris, Italia, Amerika Serikat, Serbia, Belgia, Rumania, Yunani, Portugal, Jepang, dan lain-lain yang masih ada sebanyak 23 negara. Nah, Perang Dunia I ini melanda wilayah Eropa terbagi atas beberapa front atau wilayah peperangan. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu peperangan yang terjadi ketika Perang Dunia Pertama. Jadi pada Perang Dunia Pertama ini, peperangan itu terjadi di beberapa wilayah seperti front barat, front timur, kemudian juga disebut sebagai front Italia, juga ada yang keempat front Balkan, terus juga ada yang kelima yaitu front laut. Nah, sekarang kita akan membahas front yang pertama yaitu front barat. Ya, front barat di peperangan yang terjadi di front barat. Pada saat itu Jerman menduduki Belgia dan Prancis. Namun Prancis berhasil memukul mundur Jerman dalam perang. Perang yang terjadi di tepi Sungai Marne, yaitu Jerman mengumumkan sebagai perang parit, ya, di Verdun, namun tetap dapat dipukul mundur oleh Prancis, ya. Jadi jika kalian bisa membayangkan front barat ini adalah sebuah peperangan di mana pada saat itu Jerman menduduki Belgia. Jerman bisa menduduki Belgia dan Prancis, ya. Tetapi Prancis itu berhasil memukul mundur Jerman. Nah, sehingga pada saat itu Jerman mengumumkan tentang perang parit, ya. Kalau misalnya kalian bisa melihat video atau gambar, nanti ada yang namanya peperangan di mana peperangan itu membuat yang namanya seperti parit-parit atau seperti selokan, di mana para pasukan itu akan berlindung di parit-parit tersebut, sehingga ketika akan menyerang dia masuk dulu ke parit, kemudian bikin parit lagi menuju ke tempat yang akan dituju, kemudian dia akan masuk lagi ke sana. Itu yang terjadi seterusnya seperti itu. Itu yang dikenal sebagai perang di wilayah barat atau dikatakan sebagai front barat, ya. Dikenal juga sebagai perang parit yang diumumkan oleh Jerman, ya. Perang parit yang di Verdun namun tetap dapat dipukul mundur oleh Prancis. Jadi di sini Jerman menyerang tetapi bisa dipukul mundur oleh Prancis. Nah, sekarang kita menuju ke wilayah yang lainnya yang dikenal sebagai front timur. Nah, pada saat di front timur ini, Jerman berhasil memukul mundur Rusia. Ya, jadi ini musuhnya beda lagi. Kalau di front barat tadi, Jerman menduduki Belgia sama Prancis, tapi Jerman bisa diusir oleh Prancis. Nah, pada front timur ini, Jerman berhasil memukul mundur Rusia di dekat danau yang namanya Danau Masuri. Tetapi akhirnya Rusia dan Jerman membuat perjanjian perdamaian di Brest-Litovsk, ya, di Litovsk, ya. Jadi
pada saat Front Timur terjadi ini, Jerman itu berhasil memukul mundur Rusia di dekat Danau Masuri, tetapi akhirnya apa? Bisa diakhiri dengan sebuah perjanjian antara Jerman dan Rusia dengan sebuah perjanjian perdamaian di Brest-Litovsk. Nah, itu adalah tentang Front Timur. Sudah 2 front yang kita bahas, yaitu Front Barat dan Front Timur. Sudah paham belum di sini? Atau Waris terlalu cepat ya ngomongnya ya? Ya, karena seperti perang ya, seperti itu perang itu. Nggak bisa pelan tuh, perang itu lambat, pelan-pelan gitu ya. Pasti perang itu tak strategi, kemudian dilakukan sebuah penyerangan. Kalau sudah menyerang, berhasil menduduki, ya itu namanya peperangan. Nah, sekarang kita menuju ke front selanjutnya. Setelah Front Barat sudah, Front Timur sudah, maka front selanjutnya adalah Front Italia. Nah, Front Italia ini maksudnya bagaimana Pak Aris? Ya, jadi Italia dikalahkan oleh Jerman ya pada Front Italia tersebut. Karena kenapa? Pada saat itu Italia sifatnya adalah apa? Sifatnya adalah bertahan, dan dia pada saat Perang Dunia Pertama ini justru Italia melawan Jerman. Pada nanti di Perang Dunia Kedua, Italia dan Jerman itu malah berteman. Nah, ini coba bayangkan ya. Jadi di front Italia ini terjadi peperangan antara Italia dengan Jerman, tapi sayang Italia dapat dipukul oleh Jerman, sehingga Italia mundur dan Jerman bisa menduduki wilayah bekas jajahannya Italia. Itu namanya front Italia. Kemudian juga ada yang namanya Front Balkan ya. Jadi Front Balkan ini adalah sebuah pertempuran yang terjadi di kawasan daerah Balkan. Nah, awalnya Jerman pada waktu itu mengalami kemenangan atas Rumania, daerah Balkan ya. Akhirnya Rumania dan Serbia menyerah terlebih dahulu kepada Jerman pada saat itu. Nah, Inggris menyerang Dardanella, yaitu sebuah wilayah, tetapi dalam pertempuran di Gallipoli, Inggris berhasil dikalahkan oleh Turki. Turki sendiri adalah apa? Bagian dari blok sentral. Nah, akhirnya Inggris mundur dari Turki menuju ke Yunani ya. Inggris menghantam Bulgaria dan menyerah tahun 1918. Nah, kemudian Turki itu diserang oleh Inggris dari daerah Arabia, Palestina dan Irak. Turki menyerah pada tahun 1918. Nah, di kawasan Balkan ini lebih rumit ya peperangannya. Karena apa? Ada beberapa pihak yang ikut berperang di situ. Jadi pertama kali yang mengalami kemenangan adalah Jerman di kawasan Balkan. Rumania dan Serbia menyerah dengan Jerman. Ya, sudah paham di sini ya. Jadi Rumania sama Serbia kalah ketika di Balkan oleh Jerman. Terus Inggris sebagai bagian dari sekutu itu menyerang Dardanella. Tetapi dalam pertempuran di Gallipoli, Inggris berhasil dikalahkan oleh Turki. Turki temannya Jerman. Nah, itu ya. Nah, akhirnya Inggris mundur dari Turki ke Yunani. Kalau Yunani bisa dibayangkan, Turki itu perbatasan Eropa dengan Asia. Yunani adalah bagian selatan dari benua Eropa. Nah, maka Inggris mundur ke Yunani. Ya, paham di sini ya. Nah, tetapi rupanya setelah dia mundur sampai ke Yunani, akhirnya Inggris menghantam Bulgaria dan Bulgaria menyerah pada tahun 1918. Nah, Turki yang tadi bisa mengusir Inggris, akhirnya apa? Diserang oleh Inggris dari daerah Arabia, dari daerah selatan ya, Arabia, Palestina dan Irak. Akhirnya Turki juga menyerah pada tahun 1918. Nah, sehingga dapat kalian simpulkan menurut ilustrasi tadi, ternyata dalam front Balkan ini pihak sentral, pihaknya Turki, pihaknya Jerman ya, ternyata apa? Mengalami kekalahan ya dibandingkan blok sekutu. Nah, sekarang kita menuju ke front selanjutnya, yaitu front laut. Ini agak seru karena apa? Terjadi pertempuran di kawasan laut, tidak di darat ya. Nah, front laut ini terjadi di Jutland. Jutland itu mana? Yaitu antara pihak Inggris dengan Jerman. Jadi terjadinya pertempuran di daerah Jutland itu terjadi peperangan antara Inggris dengan Jerman. Jerman mengumumkan perang kapal selam tak terbatas. Wah, ini jadi Jerman pada waktu itu mengeluarkan beberapa pertempuran armada kapal selamnya yang banyak pada waktu itu, yaitu pada tanggal 1 Februari 1917, yang artinya apa? Semua kapal yang berhubungan dengan lawan Jerman itu akan ditorpedo dan ditembak.
Nah, jadi kalau kalian pernah lihat film tentang apa ya, saya Pak Aris juga lupa ya. Itu yaitu pertempuran Perang Dunia I, yaitu kapal selam besar miliknya Jerman. Dia berhasil menduduki kawasan-kawasan di daerah Eropa. Karena kenapa? Dia mengumandangkan sebuah kata-kata yaitu perang kapal selam tak terbatas. Artinya apa? Semua kapal yang menjadi lawan Jerman ketika melalui kapal selam Jerman itu akan ditorpedo dan akan dihancurkan, akan ditembak. Nah, Jerman pada saat itu menggunakan kapal selam yang disebut sebagai U-boot ya. Jadi tulisannya U-boat ya, U-boot ya. Nah, korban dari perang kapal selam tak terbatas itu adalah kapal dagang Amerika Serikat bernama Lusitania yang diserang pada tanggal 7 Mei 1915 dan Sussex ya. Nah, Amerika Serikat akhirnya yang pertama kali pada waktu itu nggak tahu menahu tentang perang karena dia pada waktu itu hanya memantau dan melihat peperangan saja. Karena kapal dagangnya diserang oleh torpedo Jerman, akhirnya Amerika Serikat menyatakan ikut perang dalam Perang Dunia Pertama dan akhirnya apa? Amerika menyerang atau ikut perang melawan Jerman, yaitu pada tanggal 6 April 1917. Nah, jika kalian pengen lihat bagaimana kondisi kapal Lusitania ditorpedo oleh Jerman, bisa lihat nanti di gambar berikut ya, bisa lihat nanti gambarnya. Itu adalah sebuah kapal semacam kapal, kalau kalian lihat seperti kapal Titanic ya, itu kapalnya seperti kapal Titanic, dan itu ketika dia melewati perbatasan daerah di kawasan Eropa, kapal tersebut ternyata ditorpedo dari bawah oleh Jerman, sehingga apa? Mengalami lubang di bagian bodi atau bagian bawah kapalnya sehingga dia tenggelam. Nah, disinilah yang membuat amarah Amerika itu akhirnya apa? Ikut berperang dalam Perang Dunia Pertama. Nah, sedangkan kalau kalian nanti pengen tahu yang namanya kapal selam U-boot atau miliknya Jerman, kalian bisa lihat gambar ini ya, nanti akan lihat. Itu adalah jenis-jenis kapal selam yang dimiliki oleh Jerman, yaitu kapal selam U-boot dari Jerman. Nah, itu adalah tentang kronologi Perang Dunia Pertama yang terjadi di lima kawasan. Ada di kawasan front mana tadi? Iya, front barat ada, kemudian front timur, juga ada yang namanya front Italia, di mana Italia mengalami kekalahan. Juga ada front Balkan yang sangat seru tadi ya, dan front laut yang yang menyebabkan akhirnya Amerika ikut perang dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama adalah perang yang paling besar yang pernah ada dalam sejarah perang di dunia. Nah, dalam Perang Dunia Pertama ini ada beberapa pihak yang berperang, yaitu yang pertama adalah blok sekutu, yang kedua adalah blok sentral. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, karena pihak yang terlibat ini ada dua kelompok besar, maka siapa saja kelompok-kelompok dari blok sekutu ini, kemudian siapa-siapa saja kelompok-kelompok dari blok sentral. Ya, mari kita bahas. Yang pertama adalah kelompok dari blok sekutu. Dari blok sekutu itu ada yang namanya Rusia. Rusia mempunyai peranan besar di sini dalam sebuah perang karena dia ingin menguasai Eropa, terutama adalah pelabuhan-pelabuhan yang tidak tertutup es ketika musim dingin. Terus juga ada yang namanya Perancis. Ya, Perancis juga sebuah negara di perbatasan antara Britania dan Eropa, sehingga dia merupakan apa? Juga ingin menguasai Eropa pada saat itu. Juga ada yang namanya Britania Raya. Terus kemudian juga ada yang namanya Kanada, Italia, dan Amerika Serikat. Itu adalah kelompok blok sekutu. Ayo diulangi lagi, apa saja kelompok blok sekutu? Rusia, Prancis, Britania Raya, Kanada, Italia, dan Amerika Serikat. Sedangkan musuhnya yaitu apa? Blok sentral. Blok sentral itu apa saja Pak Aris? Ya, blok sentral di sini adalah kelompoknya Austria-Hungaria. Terus kemudian juga ada yang namanya Jerman, yang ketiga yaitu Kekaisaran Ottoman atau Turki, kemudian juga ada yang namanya Bulgaria. Nah, negara-negara dari blok sentral ini walaupun cuma 4, tapi dia memiliki kekuatan yang kuat. Nah, kekuatan yang besar. Nah, beberapa negara ternyata bergabung pula dengan grup kelompoknya blok sekutu. Apa saja yang gabung dengan kelompoknya blok sekutu? Nah, yang gabung dengan kelompoknya blok sekutu seperti kerajaan Serbia, terus kemudian juga ada yang namanya kerajaan Rusia, kerajaan Belgia,
kerajaan Montenegro, kemudian juga kekaisaran Jepang itu juga ikut dalam Perang Dunia Pertama. Dia bergabung dengan blok sekutu pada saat itu, pada Perang Dunia Pertama. Terus juga ada Portugal, kerajaan Romania, kemudian juga ada kerajaan Yunani, Amerika Serikat, San Marino, juga ada Uruguay, Peru, Liberia, kemudian juga ada Cekoslovakia. Nah, beberapa negara lainnya yang tergabung dalam blok sekutu seperti Andorra, Tiongkok atau Cina sekarang ya, terus kemudian Brasil, ada Bolivia, Costa Rica, Kuba, Guatemala, kemudian Haiti, juga ada Honduras, juga ada Ekuador, Nicaragua, Panama, Siam, dan Republik Demokratik Armenia. Nah, itu adalah negara-negara yang tergabung dengan blok sekutu. Wah, kok banyak banget blok sekutu? Iya, karena memang blok sekutu, dikatakan aja sekutu, dia ada perkumpulan, dia apa bersatunya kelompok-kelompok sekutu melawan kelompok yang satunya, yaitu apa? Kelompok blok sentral yang hanya cuma 4 negara. Tapi dalam perkembangannya nanti akan kita lihat mana yang pecah, mana yang gabung dan sebagainya. Ayo kita bahas sama-sama. Nah, Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I disingkat PD1, dan istilah-istilah lainnya dalam bahasa Inggris seperti The Great War, War of the Nation, atau mungkin War to end all war, ya, perang untuk mengakhiri semua perang dan kata-kata sebagainya. Itu adalah sebuah konflik dunia, perang global yang terpusat di Eropa, berlangsung, ayo masih ingat video sebelumnya, berlangsung pada mulai tanggal 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918 yang diawali dari konflik di Semenanjung Balkan. Perang besar ini melibatkan semua kekuatan besar di dunia yang terbagi menjadi 2 aliansi bertentangan, yaitu tadi kelompok sekutu atau berdasarkan ETNT atau 3 yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia, dan kekuatan blok sentral yang terpusat pada aliansi 3 yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Namun saat Austria-Hungaria melakukan serangan, sementara persekutuan ini bersifat yang namanya defensif, Italia tidak ikut berperang pada saat itu. Nah, kedua aliansi ini melakukan apa? Reorganisasi. Italia berada di pihak sekutu dan memperluas diri saat banyak negara itu ikut serta dalam perang. Nah, jadi kalian nanti bisa memahami ya, pada saat terjadi perang dunia pertama, Italia tidak ikut berperang, tapi dia sebagai apa? Menjaga diri, dalam artian apa? Ingin melihat pihak mana yang lebih kuat, akhirnya dia ikut dalam pasukan sekutu waktu itu. Nah, lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, itu dimobilisasi, dipindahkan dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah ini. Nah, banyak sekali korban, terutama lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi yang meningkat sehingga memunculkan senjata-senjata baru yang akhirnya apa? Menyebabkan banyak sekali kematian dan bergugurannya para prajurit dan warga sipil ketika Perang Dunia Pertama. Penyebab jangka panjang perang ini mencakup kebijakan luar negeri seperti yang Pak Aris jelaskan di video sebelumnya, yaitu kebijakan luar negeri imperialis kekuatan besar Eropa, termasuk Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria, dan Kesultanan Utsmania, serta Kekaisaran Rusia untuk apa? Untuk menguasai dunia pada saat itu. Oke, sekarang mari kita simpulkan. Setelah tahu sebabnya, setelah tahu kelompoknya, sekarang mari simpulkan bersama-sama siapa saja yang berperang dalam Perang Dunia yang Pertama. Yang berperang adalah blok sekutu melawan blok sentral. Pinter. Blok sekutu siapa saja? Iya, ada Rusia, benar. Ada siapa lagi? Ada Prancis, iya. Britania Raya, Kanada, Italia, dan Amerika Serikat. Sedangkan negara-negara lainnya yang cukup banyak bergabung dalam kelompok blok sekutu. Sedangkan lawannya adalah apa? Blok sentral, ya. Blok sentral ada berapa negara? Ada 4 negara, tapi pada saat itu Italia tidak ikut-ikutan, tapi dia apa? Bergabung dalam kelompok sekutu. Blok sentral ada 4 negara, apa saja di situ? Ada Austria-Hungaria, ada Jerman, ada Kekaisaran Ottoman atau Turki, ya. Terus kemudian juga ada Bulgaria. Nah, semoga kalian dari adanya informasi ini akhirnya tahu kenapa kok muncul yang namanya blok sekutu, kenapa kok muncul blok sentral, terus kemudian mereka ngapain nih? Nah, mereka akhirnya melakukan sebuah perang, yaitu apa? Terjadinya perang besar namanya Perang Dunia. Nah,
jika kita bicara tentang akhir Perang Dunia Pertama, berakhirnya Perang Dunia I terjadi setelah serangan besar-besaran yang dilakukan oleh pihak sekutu. Nah, yang pada waktu itu melawan apa? Pihak sentral. Nah, serangan ini membuat pihak lawan, yaitu Jerman dan kawan-kawan yang tergabung dalam blok sentral, yaitu menyerah pada tahun 1918. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekalahan tersebut. Faktor yang pertama yaitu penambahan kekuatan pada tahun 1915 dari Italia yang ikut bergabung ke pihak Rusia, Inggris, dan Perancis. Seperti yang Pak Aris jelaskan di video-video sebelumnya, yaitu pada saat berperang, Italia pada awalnya dia bergabung menahan diri dengan blok sentral. Tapi setelah melihat kekuatan blok sekutu lebih kuat, maka Italia diserang oleh Jerman sehingga Italia bergabung dengan blok sekutu. Sehingga di sini faktor yang pertama yaitu adanya penambahan kekuatan pada tahun 1915 dari Italia yang ikut bergabung dengan pihak Rusia, Inggris, dan Prancis membuat kemenangan di pihak sekutu. Terus faktor kedua yang menyebabkan kemenangan pihak sekutu dan kekalahan dari pihak blok sentral yaitu apa? Bergabungnya Amerika Serikat pada tahun 1917 ke pihak sekutu yang disebabkan pada saat itu karena warga Amerika Serikat tewas saat kapal Inggris ditenggelamkan oleh Jerman. Jadi di pertemuan video sebelumnya Pak Aris sudah jelaskan, yaitu salah satu kapal selam miliknya Jerman, U-boat, itu menembak yaitu kapal dagang milik Amerika sehingga banyak sekali warga Amerika yang tewas. Nah, hal inilah yang menyebabkan Amerika akhirnya marah dan bergabung dengan kelompok sekutu untuk menyerang Jerman dan teman-temannya. Nah, itu adalah faktor yang kedua. Nah, faktor yang ketiga yaitu apa? Munculnya gerakan sosial di Jerman dan Austria, yaitu gerakan sosial ini bosan dengan kegiatan perang yang berlangsung lama sehingga melemahkan Jerman. Sehingga di situ ternyata apa? Ketika Jerman berperang musuh lawan-lawannya di dalam negeri, pihak Jerman juga mengalami apa? Yaitu apa? Gerakan sosial dari orang-orang Jerman yang nggak suka ternyata dengan politik perang tadi. Nah, menyerahnya blok sentral kepada pihak sekutu pada bulan November tahun 1918 kemudian disusul dengan penyelenggaraan perjanjian-perjanjian perdamaian. Nah, perjanjian perdamaian ini dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 1919 ya. Jadi perjanjian ini dilangsungkan pada tanggal 28 Juni 1919 di Paris dengan diwakili oleh 70 utusan dari 27 negara pemenang Perang Dunia I atau pihak sekutu. Nah, perjanjian itu apa yang menyelesaikan Perang Dunia I? Yaitu bernama Perjanjian Versailles dan merupakan kunci utama tercapainya perdamaian dari kedua belah pihak. Nah, apa saja sih Pak Aris isi dari perjanjian Versailles? Ya, jadi isi dari perjanjian Versailles yaitu yang pertama, pihak Jerman menyerahkan daerah Lotharingen dan Elsass kepada pihak Prancis serta daerah Malmedy dan Eupen kepada pihak Belgia. Karena sebelumnya Jerman menduduki kawasan ini. Setelah Jerman dinyatakan kalah dalam Perang Dunia Pertama, maka wilayah tersebut dikembalikan kepada Prancis dan Belgia. Terus kemudian isi perjanjian Versailles yang kedua, yaitu daerah koloni Jerman diserahkan ke Prancis, Jepang, dan Inggris. Itu yang isi yang kedua. Isi perjanjian Versailles yang ketiga, yaitu pasukan militer Jerman dibatasi, yakni tidak boleh lebih dari 100.000. Kasihan Jerman. Setelah Perang Dunia I, nyerang kemana-mana dengan pasukannya kemana-mana. Setelah perjanjian Versailles harus di stop. Cuma berapa? 100.000 saja. Nah, ini bagaimana nanti kita akan lihat siapa yang curang di Perang Dunia II nanti ya. Nah, ini Pak Arko sudah bocorin ya. Ya, tenang saja ya. Nanti kita akan bahas Perang Dunia II di pertemuan selanjutnya. Nah, jadi isi yang ketiga yaitu apa? Melalui perjanjian Versailles ini yaitu apa? Pasukan militer Jerman dibatasi nggak boleh lebih dari 100.000. Nah, terus isi yang keempat dari perjanjian Versailles yaitu apa? Pihak Jerman harus membayar ganti rugi perang. Ya, yaitu sebanyak 132 miliar mark. Ya, miliar mark itu mark tahu ya. Jadi itu mata uang Jerman ke negara sekutu. Ya, jadi sebanyak 132 miliar mark ke negara sekutu. Jerman yang memulai, Jerman yang kalah, Jerman suruh bayar pula.
kasihan Jerman. Terus isi yang kelima dari perjanjian Versailles, yaitu wilayah SAR di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa dalam waktu 15 tahun. Isi yang keenam yaitu daerah Danzig ya, bebas merdeka di bawah perintah LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Seperti kita ketahui, Danzig adalah sebuah wilayah yang pernah diduduki oleh Jerman ya. Jadi akhirnya daerah ini dilepaskan dan akhirnya bebas merdeka di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Nah, terus isi yang ketujuh yaitu Jerman bagian barat dikuasai oleh pihak sekutu dalam kurun waktu 15 tahun. Nah, itu adalah isi dari perjanjian Versailles. Dengan ditandatanganinya perjanjian Versailles pada tanggal 28 Juni 1919 di kota Paris, Prancis, maka secara resmi Perang Dunia I berakhir dan dimenangkan oleh pihak sekutu. Nah, itu adalah akhir dari Perang Dunia I ya. Jadi adanya perjanjian Versailles. Perang Dunia I ini juga diakhiri Perang Dunia I ini ternyata apa? Kemenangan ada daripada pihak sekutu dan juga ada beberapa perjanjian selain perjanjian Versailles. Seperti apa? Seperti perjanjian Sens-Jerman yang ditandatangani pada tanggal 10 November 1919, yaitu perjanjian antara pihak sekutu dengan Austria. Terus juga ada yang namanya perjanjian Neuilly yang ditandatangani pada tanggal 27 November 1919, yaitu antara pihak sekutu dengan Bulgaria. Juga ada perjanjian Trianon yang ditandatangani pada tanggal 4 Juni 1920, itu antara pihak sekutu dengan Hungaria. Juga ada perjanjian Sèvres, itu yang ditandatangani 20 Agustus 1920 antara pihak sekutu dengan pihak Turki. Nah, bagaimana isi-isi perjanjian tersebut dan apakah ada lagi perjanjian-perjanjian tentang Perang Dunia Pertama? Kekalahan Jerman di front barat mengakibatkan kehidupan rakyat semakin bertambah susah. Keadaan Jerman seperti ini menimbulkan gerakan dari kaum komunis atau Spartakis yang hendak menggulingkan pemerintahan. Jerman menghadapi serangan dua kali, yaitu dari pihak sekutu dan pemberontak dari kaum komunis. Seperti kita ketahui bahwa sebelumnya kekalahan Jerman pada Perang Dunia I itu karena apa? Adanya gejolak dari dalam negeri, yaitu para golongan-golongan liberalis dan komunis, yaitu apa? Tidak menghendaki adanya perang yang dilakukan oleh Jerman. Nah, karena serangan itulah Jerman terpaksa menyerah pada tahun 1918. Nah, Hitler menamakan gerakan Spartakis itu sebagai tusukan pisau dari belakang. Yang menyebabkan Kaisar Jerman yaitu Wilhelm II turun tahta dan pemerintahannya dipegang oleh Albert atau beraliran sosialis. Akhirnya Jerman dijadikan republik dan selanjutnya menyerah kepada pihak sekutu. Sementara di Austria timbul pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kaum komunis dan kaum Slavia ya, yang mengakibatkan Kaisar Karl, yaitu pengganti Kaisar Franz Joseph II, itu terpaksa harus turun tahta tahun 1918 sehingga Austria-Hongaria menjadi republik juga. Yaitu Austria-Hongaria menjadi republik, Jerman pun menjadi republik. Nah, setelah Perang Dunia I berakhir, baik negara-negara yang menang maupun negara-negara yang kalah perang sibuk mengadakan namanya perjanjian-perjanjian perdamaian seperti ya, yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu ada beberapa perjanjian. Sekarang kan kita kita akan kulik semuanya, akan kita ungkap semua perjanjian apa gitu ya. Yang pertama adalah perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles itu ditandatangani pada tanggal 28 Juni 1918 antara pihak Jerman dengan pihak sekutu. Isinya apa saja? Nah, perjanjian Versailles ini isinya adalah yang pertama, Jerman menyerahkan Alsace dan Lorraine kepada Prancis dan Eupen-Malmedy kepada Belgia. Terus isi yang kedua dari perjanjian ini adalah Danzig di sekitarnya menjadi kota yang merdeka di bawah Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Isi yang ketiga dari perjanjian Versailles yaitu Jerman kehilangan semua tanah jajahannya yang diambil oleh Inggris, Prancis, dan Jepang. Terus isi yang keempat yaitu Jerman harus membayar ganti rugi perang sebesar 132 miliar mark emas. Yang kelima, angka
angkatan perang Jerman itu diperkecil sampai 100.000 personil saja. Nah, kemudian juga ada isi yang keenam dari perjanjian Versailles, yaitu kapal perang maupun kapal dagang Jerman diambil alih oleh Inggris. Nah, kalian pasti sudah tahu dong mengapa kok sampai kapalnya Jerman diambil alih oleh Inggris. Karena sebelumnya memang Jerman pernah melakukan sebuah bukan kejahatan perang, tapi pengeboman dari torpedo yang dia lakukan, yaitu menggunakan kapal selamnya, yaitu menghancurkan kapal dagang milik Amerika yang pada saat itu sedang berlabuh di Eropa. Nah, dari adanya kapal perang milik Jerman ini akhirnya diambil alih oleh Inggris karena Jerman kalah pada sekutu. Daerah Jerman sebelah barat Sungai Rhine diduduki oleh sekutu selama 15 tahun. Nah, dalam perjanjian Versailles itu peranannya Presiden Amerika yaitu Woodrow Wilson itu juga ada beberapa tokoh yang berperan besar terhadap perjanjian ini, seperti dari Prancis seperti namanya George Clemens, terus kemudian juga ada yang dari Inggris namanya Lloyd George, dan Vittorio Emanuele Orlando dari Italia. Keempat orang ini dikenal dengan The Big Four. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalian ada sebuah pertanyaan di ulangan atau mungkin ada soal, sebutkan The Big Four itu apa? Nah, The Big Four ini adalah tokoh-tokoh yang ketika perjanjian Versailles mempunyai peranan besar dalam menyelesaikan Perang Dunia I. Siapa saja? Yaitu Woodrow Wilson dari Amerika, kemudian George Clemens dari Perancis, kemudian Lloyd George dari Inggris, kemudian Vittorio Emanuele Orlando dari Italia. Itu adalah The Big Four. Nah, selain yang namanya perjanjian Versailles, juga ada yang namanya perjanjian Saint-Germain, yaitu perjanjian ini itu ditandatangani pada tanggal 10 November 1919, yaitu antara pihak sekutu dengan Austria. Apa saja Pak isinya? Isinya adalah yang pertama, tidak diperkenankan adanya gabungan Jerman-Austria, itu yang pertama. Terus yang kedua, Austria harus menyerahkan daerah Tirol Selatan, terus kemudian daerah Istria kepada Italia dan Bohemia, kemudian juga Moravia kepada Cekoslovakia. Jadi hampir semua jajahan dari Austria itu diserahkan kepada pihak sekutu. Terus kemudian juga ada perjanjian yang ketiga, itu namanya perjanjian Neuilly. Perjanjian Neuilly ini ditandatangani pada tanggal 27 November 1919, yaitu perjanjian yang berisi perjanjian antara pihak sekutu dengan Bulgaria. Isinya apa Pak? Isinya adalah Bulgaria harus menyerahkan daerah pantai Aegia kepada Yunani. Nah, jadi itulah tiga perjanjian awal, yaitu perjanjian Versailles, kemudian perjanjian Saint-Germain, kemudian juga perjanjian Neuilly. Juga ada lagi yang namanya perjanjian yang keempat, yaitu perjanjian Trianon. Ya. Perjanjian Trianon ini ditandatangani pada tanggal 4 Juni 1920, itu antara pihak sekutu dengan pihak Hongaria, yang isinya ada dua. Yang pertama adalah daerah Hongaria diperkecil, itu yang pertama. Terus yang kedua, keluarga Habsburg tidak boleh menjadi raja di Austria Hongaria. Nah itu ya, jadi itu perisi dari perjanjian Trianon. Juga ada yang namanya perjanjian Savres ya. Perjanjian Savres ini ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 1920, itu antara pihak sekutu dengan pihak Turki, yang isinya yang pertama, daerah Turki diperkecil dan hanya tinggal kota Konstantinopel di sekitarnya dan sekitarnya. Terus juga ada isi yang kedua dari perjanjian Savres, yaitu daerah yang penduduknya bukan orang Turki harus dilepaskan. Nah itu ya. Terus isi yang ketiga yaitu Smyrna dan Tracia diduduki oleh Yunani. Dardanella, Laut Marmora, Selat Bosporus harus dibuka untuk kapal-kapal dari semua bangsa. Terus juga ada Armenia diberi status yang merdeka. Sedangkan yang terakhir yaitu Kurdi merdeka. Itu adalah isi dari perjanjian Savres. Sebuah proses pasti menghasilkan hasil, dan hasil tadi terutama perang pasti memiliki sebuah dampak atau akibat. Nah, maka dari itu kita akan membahas kali ini, yaitu tentang akibat Perang Dunia I. Nah,
jika kita bicara tentang akibat Perang Dunia I, itu ada beberapa bidang kajian yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu di bidang politik. Apa saja sih Pak dampak akibat Perang Dunia I di bidang politik? Jadi yang pertama, di bidang politik Perang Dunia I mengakibatkan perubahan wilayah dari negara-negara besar seperti Jerman, Rusia, Austria, Hongaria, dan Turki. Ya, jadi negara-negara ini akhirnya apa? Ada yang bertambah wilayahnya, ada yang makin menyusut seperti Jerman karena dia sebelumnya pernah menyerang di beberapa wilayah. Karena Perang Dunia I dia sebagai blok sentral dia kalah, otomatis wilayahnya dicaplok oleh negara-negara sekutu. Terus dampak politik yang kedua yaitu apa? Kerajaan Jerman, Turki, Austria, dan Hongaria berubah menjadi negara republik yang menganut sistem demokrasi liberal. Sedangkan Rusia menjadi negara republik menggunakan paham komunis atau dikatakan sebagai demokrasi rakyat. Nah, hal ini tidak lepas dari yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang akhir dari Perang Dunia I, yaitu di mana ketika Jerman mengalami kekalahan Perang Dunia I, beberapa pihak yang ada di dalam negeri Jerman itu menghendaki adanya perubahan sehingga merubah kerajaan menjadi bentuk negara atau berbentuk republik ya. Terus dampak yang ketiga dari bidang politik akibat Perang Dunia I yaitu apa? Adanya atau munculnya negara-negara baru yang merdeka. Seperti contohnya yaitu Mesir, kemudian Iran, ada juga namanya Cekoslovakia, juga ada Yugoslavia, Polandia, Finlandia, Arabia, Syria, dan Lebanon. Negara-negara ini muncul sebagai negara-negara baru karena apa? Pada waktu itu mereka tergerak untuk menciptakan, menumbuhkan nasionalisme setelah Perang Dunia I menjadi sebuah negara baru. Terus kemudian yang keempat, dampak di bidang politik yaitu timbulnya negara yang jadi kekuasaan LBB. Apa LBB? Liga Bangsa-Bangsa. Jadi ada sebuah kota pada waktu itu namanya kota Danzig yang dikuasai sama Jerman. Ketika Perang Dunia I dia dilepaskan oleh Jerman, otomatis tidak ada penguasanya sehingga apa? Dikuasai oleh LBB. Apa itu? Liga Bangsa-Bangsa. Jadi dampak yang keempat yaitu timbulnya negara yang jadi kekuasaan Liga Bangsa-Bangsa yaitu kota Danzig. Ya, akhirnya menjadi sebuah wilayah kekuasaan LBB. Juga ada dampak yang kelima di bidang politik, yaitu apa? Terjadinya pengambil alihan wilayah seperti Elzas, kemudian juga ada Lotharingen, terus kemudian Eupen dan Almedi. Ya, itu adalah wilayah-wilayah yang diambil alih, yang pertama kali dikuasai oleh negara blok sentral, akhirnya diambil alih oleh negara-negara sekutu. Terus kemudian dampak yang keenam di bidang politik yaitu berkembangnya paham baru seperti Italia dengan paham fasisnya oleh Benito Mussolini, kemudian juga Jerman dengan paham Nazi oleh Adolf Hitler, terus Turki dengan paham nasionalisme sosialis dan diktator proletariat. Nah, itu ya, itu adalah dampak atau akibat Perang Dunia I di bidang politik. Nah, sekarang Pak Aris akan menjelaskan tentang dampak Perang Dunia I di bidang ekonomi. Apa saja Pak Aris? Ya, yang pertama di bidang ekonomi munculnya paham baru di bidang ekonomi seperti ekonomi komunisme, kemudian juga ekonomi fasisme dan beberapa ekonomi lainnya. Loh, maksudnya ekonomi fasisme atau ekonomi komunisme bagaimana? Jadi sistem ekonomi dalam sebuah negara itu diatur berdasarkan paham komunis. Sehingga apa? Ada yang bersifat sosialis, ada yang bersifat komunis, juga ada yang bersifat fasis dan liberalis. Seperti itu. Itu adalah munculnya paham baru di bidang ekonomi. Terus yang dampak ekonomi yang kedua yaitu terjadinya krisis ekonomi, terutama di Amerika Serikat akibat surplus produksi yang menjalar ke seluruh dunia dengan sebutan namanya adalah krisis Malaysia. Apa itu krisis Malaysia? Yaitu krisis yang terjadi pada tahun 1929 sampai dengan 1930. Kondisi ini disebabkan karena adanya kelebihan produksi di negara produsen, sehingga perdagangan internasional saat Perang Dunia I itu tidak dapat dipasarkan. Sehingga kenapa? Karena kondisi perang. Nah, hal inilah yang menjadi yang namanya apa? Beberapa wilayah di Eropa, kemudian wilayah di Amerika itu mengalami krisis ekonomi yang besar pada saat itu, yang dikenal sebagai krisis Malaysia. Itu adalah di bidang ekonomi. Nah, sekarang kita akan berpindah ke bidang sosial.
akibat Perang Dunia I di bidang sosial itu jelas yang pertama adalah adanya pertentangan kelas. Ya, seperti kita tahu bahwa di sebelumnya ketika kita membahas tentang faham-faham, ada yang namanya faham sosialis itu bertentangan dengan faham liberalis. Maka setelah Perang Dunia I muncullah pertentangan kelas, yaitu pertentangan antara kaum majikan atau pemilik modal dengan kaum buruh atau kaum proletar atau rakyat jelata, sehingga melahirkan namanya faham materialisme. Nah, faham materialisme ini sendiri muncul itu karena adanya desakan dari pemikir-pemikir barat pada saat itu, terutama seorang tokoh bernama Karl Marx dengan dialektika materialismenya dalam sebuah buku yang sangat terkenal, yaitu apa? Adanya pertentangan kelas. Sebuah kelas atau sebuah kemakmuran akan terjadi jika terjadi masyarakat tanpa kelas. Tapi rupanya di sana muncul yang namanya pertentangan kelas, yaitu kelas majikan atau pemilik modal dengan kelas proletar atau buruh sebagai kelas bawah. Nah, hal inilah yang menyebabkan konflik di ranah Eropa, yang menyebabkan akhirnya apa? Banyak sekali yang namanya peristiwa kerusuhan dan sebagainya. Itu di bidang sosial. Terus juga di bidang sosial itu juga ada yang kedua, yaitu adanya gerakan emansipasi wanita semakin kuat. Nah, karena kita ketahui bahwa di medan perang itu biasanya banyak sekali korban dalam hal ini banyak sekali lelaki yang berguguran ya karena meninggal karena adanya perang tadi. Nah, menciptakan yang namanya emansipasi di sini, yaitu apa? Gerakan wanita muncul sebagai bentuk persamaan emansipasi atau kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Ya, itu adalah dampak di bidang sosial. Kemudian kita beralih ke dampak kerohanian ya. Di bidang kerohanian, apa Pak Aris di bidang kerohanian akibat dari Perang Dunia I? Jadi ada yang pertama yaitu dampaknya timbul usaha melakukan perdamaian dunia. Jadi ada keinginan dari beberapa negara yang berperang, terutama Amerika pada saat itu mengharapkan adanya perdamaian ya, sehingga muncullah yang namanya LBB. Apa itu LBB? Liga Bangsa-Bangsa.